Pernahkah Anda merasa sudah bekerja mati-matian, memeras keringat hingga kering, namun saldo rekening tetap jalan di tempat? Atau mungkin setiap kali uang besar singgah, tiba-tiba ada saja musibah atau keperluan mendadak yang merampasnya habis? Jika Anda lahir di weton legi, waspadalah. Ini bukan sekadar nasib buruk, melainkan ada bocoran langit yang belum Anda pahami. Ada satu sifat spesifik yang sedang mengunci pintu kekayaan Anda. Jika tidak Anda ubah hari ini, masa depan Anda taruhannya. Selamat datang di saluran yang akan mengupas tuntas rahasia spiritual dan strategi hidup berdasarkan kearifan lokal. Hari ini, kita akan membedah mengapa weton legi seringkali terjebak dalam lingkaran kemiskinan, meski punya potensi luar biasa. Sebelum kita masuk ke inti rahasianya, mari kita bangun energi kelimpahan di sini. Silahkan klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya dan like video ini sebagai bentuk syukur atas ilmu hari ini. Tuliskan, "Saya siap kaya" di kolom komentar, agar alam semesta mengaminkan doa Anda. Weton legi, atau yang sering disebut sebagai Jumat legi, Selasa legi, atau kombinasi lainnya dengan pasaran legi, sebenarnya adalah pemegang segel spiritual yang kuat. Dalam kosmologi Jawa, legi melambangkan arah timur dengan elemen kayu dan warna putih. Ini melambangkan kesucian, pertumbuhan, dan pemikiran yang jernih. Namun, di balik cahaya putih itu, tersimpan sebuah kutukan yang jarang disadari. Anda yang lahir di hari legi seringkali memiliki karakter laku ninggeni, atau bertingkah laku seperti api. Api dalam porsi yang tepat adalah sumber kehidupan. Ia memasak makanan dan memberikan kehangatan. Namun, api yang tidak terkendali akan melalap apapun yang ada di dekatnya, termasuk harta benda dan kesempatan yang sudah Anda bangun bertahun-tahun. Masalah terbesar weton legi bukanlah pada kemampuannya mencari uang. Anda adalah orang yang cerdas, kreatif, dan biasanya memiliki jaringan pertemanan yang luas. Namun, sifat api ini seringkali membuat Anda menjadi pribadi yang temperamental secara batiniah. Anda mudah merasa gelisah dan tidak puas. Ketidakpuasan inilah yang seringkali mendorong Anda mengambil keputusan finansial yang gegabah. Anda merasa harus selalu bergerak, harus selalu terlihat unggul, hingga akhirnya Anda justru membakar modal yang seharusnya ditanam untuk masa depan. Keistimewaan Anda sebagai elemen kayu seharusnya membuat Anda tumbuh perlahan namun kokoh. Tetapi, karena sifat api yang dominan, Anda seringkali ingin hasil yang instan. Inilah babak awal mengapa rezeki Anda seringkali hanya numpang lewat, karena wadah rezeki Anda sedang retak oleh panasnya ego dan sifat api yang tidak teredam dengan bijak. Inilah rahasia yang paling sering menyumbat aliran kekayaan weton legi. Anda memiliki hati yang terlalu basah. Pasaran legi identik dengan rasa manis. Seperti namanya, tutur kata dan hati Anda biasanya manis dan penuh empati. Namun, di dunia yang keras ini, kemanisan Anda justru mengundang semut-semut parasit yang siap menghisap energi dan finansial Anda. Anda adalah orang yang paling sulit berkata tidak saat ada teman atau kerabat datang mengeluh kesulitan. Anda merasa berdosa jika memiliki uang, sementara orang di sekitar Anda menderita. Padahal, seringkali itu adalah ujian dari langit untuk melihat seberapa tegas Anda menjaga amanah harta. Banyak orang weton legi yang akhirnya jatuh miskin bukan karena mereka boros untuk diri sendiri, melainkan karena uangnya habis dipinjamkan kepada orang-orang yang sebenarnya tidak berniat mengembalikan. Secara spiritual, Anda sedang melakukan kesalahan fatal. Anda mencoba menjadi pahlawan dengan uang yang sebenarnya adalah titipan untuk keluarga Anda sendiri. Sifat gampang iba ini jika tidak dikontrol akan membuat Anda menjadi magnet bagi orang-orang bermasalah. Anda seringkali memberikan modal pada orang yang salah, menjamin hutang orang yang tidak amanah, atau memberikan santunan melebihi batas kemampuan Anda. Langit mencatat kebaikan Anda, tetapi hukum alam juga mencatat bahwa Anda tidak cakap dalam mengelola skala prioritas. Rezeki Anda akan terus bocor halus selama Anda masih merasa sungkan untuk menolak permintaan orang lain yang jelas-jelas akan merugikan stabilitas ekonomi Anda.
Anda harus belajar membedakan antara kasih sayang yang tulus dengan kepolosan yang merugikan diri sendiri. Sifat ketiga yang sering membuat weton legi susah kaya adalah ketergantungan pada pengakuan sosial. Weton legi memiliki ego yang cukup tinggi karena merasa memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Anda ingin diakui, Anda ingin dihormati, dan Anda ingin dianggap sebagai sosok yang sukses di lingkungan Anda. Tanpa disadari, dorongan ini menciptakan gaya hidup yang manipulatif terhadap diri sendiri. Anda mungkin sering merasa harus memakai pakaian bermerek, mengendarai kendaraan terbaru, atau mentraktir teman-teman demi menjaga citra orang sukses. Inilah yang disebut sebagai the trap of pride atau jebakan pujian. Anda sedang membiayai gaya hidup yang sebenarnya belum mampu Anda tanggung secara fundamental. Setiap kali Anda mendapatkan kenaikan penghasilan, gaya hidup Anda naik lebih cepat daripada pertumbuhan aset Anda. Menurut Primbon, weton legi harusnya bisa menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang sejati tidak butuh validasi dari penampilan luar. Namun kenyataannya banyak weton legi yang hancur karena gengsi. Anda malu jika terlihat sederhana, Anda takut dianggap gagal jika tidak pamer keberhasilan. Padahal, kekanaan sejati dibangun dalam kesunyian, bukan dalam kebisingan pujian orang lain. Sifat haus pujian ini juga membuat Anda mudah tertipu oleh investasi bodong yang menawarkan status sosial tinggi. Anda lebih memilih terlihat kaya daripada benar-benar menjadi kaya. Jika sifat ini tidak segera dibuang, maka berapapun penghasilan Anda, ia akan habis hanya untuk memberi makan ego Anda yang tidak pernah kenyang. Segera ubah pola pikir ini, atau Anda akan terjebak menjadi budak cicilan seumur hidup hanya demi sebuah pengakuan dari orang-orang yang sebenarnya tidak peduli pada Anda. Setelah mengetahui kelemahan-kelemahan tersebut, bagaimanakah cara weton legi membalikan nasib agar benar-benar menjadi legi atau manis dalam hal rezeki? Kuncinya adalah mengaktifkan elemen kayu Anda dan meredam elemen api Anda. Kayu adalah lambang kesabaran dan pertumbuhan yang konsisten. Anda harus mulai belajar ilmu titen terhadap pengeluaran Anda sendiri. Pertama, mulailah melakukan ritual disiplin keuangan. Setiap kali rezeki datang, jangan langsung dipikirkan untuk dibelanjakan atau diberikan kepada orang lain. Simpanlah sebagian besar untuk menjadi benih yang tidak boleh dimakan. Bagi weton legi, belajar berinvestasi pada aset yang tidak terlihat, seperti tanah atau emas, jauh lebih baik daripada aset yang terlihat mewah, seperti mobil atau gadget, karena aset yang tidak terlihat tidak akan memancing sifat gengsi Anda. Kedua, mulailah melatih ketegasan batin. Dalam tradisi Jawa, ini disebut sebagai pasa tirakat atau menahan hawa nafsu. Belajarlah untuk berkata, "Akan saya pertimbangkan," alih-alih langsung berkata "iya" saat orang lain ingin meminjam uang atau mengajak proyek yang tidak jelas. Anda harus memiliki pagar gaib berupa manajemen keuangan yang ketat. Ketiga, gunakan kecerdasan komunikasi Anda untuk membangun bisnis, bukan untuk mencari teman nongkrong. Weton legi adalah komunikator yang hebat. Jika Anda mengalihkan energi yang tadinya digunakan untuk mencari pujian, menjadi energi untuk membangun sistem bisnis, maka dalam waktu kurang dari 1 tahun, gerbang rezeki Anda yang tadinya tertutup akan terbuka lebar. Langit menyukai orang yang menghargai titipannya. Dengan menjaga uang Anda dengan bijak, Anda sedang menunjukkan kepada alam semesta bahwa Anda adalah wadah yang layak untuk menerima jumlah yang lebih besar lagi. Ketika weton legi sudah berhasil menaklukkan sifat gampang iba yang salah tempat dan membuang jauh-jauh sifat gengsi, maka Anda akan merasakan sebuah fenomena yang disebut wahyu rejeki. Dalam hitungan waktu yang relatif singkat, Anda akan melihat perubahan drastis dalam hidup Anda. Peluang-peluang emas yang dulunya terasa sulit digapai, tiba-tiba datang menghampiri Anda tanpa dipaksa. Ini terjadi karena energi Anda sudah selaras. Anda tidak lagi membuang-buang energi spiritual untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika Anda sudah bisa hidup dalam kesederhanaan, namun memiliki aset yang besar, itulah saat di mana kekuatan weton legi mencapai puncaknya. Anda akan menjadi sosok yang sepi ing pamrih, rame ing gawe,
yaitu sedikit pamrih, banyak bekerja. Orang-orang akan mulai melihat Anda sebagai sosok yang benar-benar berwibawa, bukan karena penampilan Anda, melainkan karena ketenangan dan keberhasilan nyata yang Anda miliki. Di tahap ini, rezeki Anda tidak lagi datang seperti aliran air keran yang kecil, melainkan seperti air bah yang mengalir deras, namun terkendali. Anda akan memiliki. Terima kasih banyak telah menyimak hingga detik terakhir. Semoga video ini menjadi jalan pembuka bagi keberlimpahan hidup Anda. Jika Anda merasakan manfaat atau memiliki pengalaman serupa, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar agar bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang lain. Saya sangat menghargai dukungan Anda melalui like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video inspiratif selanjutnya yang akan terus membahas rahasia kehidupan dan kearifan lokal. Salam Rahayu, salam keberlimpahan, dan sampai jumpa.